Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan personal care Polda Aceh. Ya. Jika Anda menggunakan website ataupun menggunakan browser, maka yang harus Anda lakukan adalah silahkan ketikkan personalcare.my.id. Setelah itu silahkan Anda login menggunakan NRP Anda dan password yang telah diberikan. Di sini saya asumsikan login dengan NRP ini yang sudah didefinisikan menjadi administrator. Anda akan diajak masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada beberapa item yang ingin saya jelaskan. Di dashboard di sini ada personil dan ada keluarga. Ini adalah tombol panic button untuk meminta pertolongan ya pada saat Anda sedang mengalami sakit ya. Jika pribadi Anda sebagai personil Polri, silahkan klik tombol personil Polri, tapi jika keluarga yang sakit maka silahkan klik tombol keluarga. Di bawah ini ada beberapa blok yang menjelaskan bahwa total SDM di Aceh ada sekitar 14 ribuan, total laporan yang masuk, ya, total laporan PTDH, laporan PDH, laporan personil care promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya. Oke, kita lihat ke sebelah kiri. Di sini yang di paling atas ada data master yang terdiri dari Polda, Polsek, Satker, personil, pangkat, jabatan, nipple ring, golongan, Yankes, Subyankes, keahlian, subkeahlian, dan WhatsApp. Ya. Kemudian berikutnya dua menu utama kedua yaitu ada form yang berisi ini isian ya, yaitu personal care promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, PTDH, dan kematian. Kemudian ada menu laporan, di mana menu laporan ini akan menampilkan tabel laporan dari personal care pada tiap masing-masing sub Yankes, kemudian PTDH, grafik, panic button, meninggal dunia. Nah, ini ada tombol pengaturan ya, di mana di sini user ataupun admin bisa menambahkan pengguna ya, bisa menambahkan pengguna dan dia nanti akan dijadikan sebagai apa. Dan yang terakhir ada laporan admin apabila personal tersebut sebagai pribadi dan kemudian masuk menjadi seorang admin, maka tinggal pilih laporan admin. Oke, kita kembali ke data master yang awal. Ini adalah data master Polda, di mana Anda bisa menambahkan nama Polda ya. Tapi di sini sudah ada yaitu Polda Aceh. Ya, ini bisa digunakan multi Polda sebetulnya. Kemudian yang kedua ada Polres. Ini adalah Polres-Polres di bawah Polda Aceh. Cara menambahkannya, klik tombol tambah di atas sebelah kanan ya. Kemudian di sini tinggal dipilih Poldanya, contoh Aceh, kemudian tuliskan nama Polres. Setelah itu simpan ya. Begitupun dengan menu Polsek, Anda hanya menambahkan di sini pilih Polresnya Polres mana ya, Polsek namanya apa, kemudian simpan ya. Untuk Satker juga demikian ya. Ada kode Satker, silahkan didefinisikan nama Satker dan jenis apakah dia masuk ke dalam satuan kerja ataupun satuan wilayah ya. Setelah itu silahkan simpan. Berikutnya ada tabel personil ya, ataupun menu personil. Jika admin ingin menambahkan personil ya, biodata mulai dari nama, NRP, pangkat, jabatan, nipple ring, golongan, jenis kelamin, agama ya, Polda, Polres, Polsek, dan Satkernya. TMT tanggalnya berapa, TMT jabatannya berapa, kemudian simpan.
Untuk pangkat, prinsipnya sama seperti tadi ya. Silahkan tambahkan pangkat jika memang belum ada. Kemudian jabatan demikian sama ya. Di sini tinggal ditambahkan jika memang belum ada ya. Masukkan nama jabatan kemudian simpan. Kemudian nipple ring ini juga sama. Apabila di sini memang belum lengkap, silahkan lakukan hal yang sama seperti tadi prosedurnya. Kemudian ada golongan ya. Prinsipnya sama seperti tadi. Di sini ada Yankes. Yankes sudah ada 4 ya, tapi jika memang nanti perlu penambahan, silahkan lakukan penambahan. Klik tombol tambah, kemudian contohnya pelayanan keberapa 05 gitu ya. Apakah ada lagi atau tidak, kemudian simpan. Nah, sub Yankes ini adalah pelayanan di bawah sub menu ya. Seperti itu. Dinding turunin dulu. Kamu itu Sub Yankes adalah bagian daripada sub pelayanan kesehatan. Contoh di sini ada promotif, yang 01A itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jika di masing-masing pelayanan belum ada, maka silahkan nanti ditambahkan di sini ya. Tinggal ditambahkan dia masuk kemana, contoh rehabilitatif. Kemudian nanti dituliskan kodenya, kemudian keterangannya simpan. Berikutnya adalah keahlian ya. Keahlian juga sama, ini sesuai dengan peraturan. Prinsipnya seperti tadi. Silahkan ditambah, masukkan kode, kemudian keterangan keahliannya apa. Sub keahlian apabila memang keahlian tersebut memiliki sub ya dari keahlian utama. Prinsipnya sama seperti tadi ya. Tinggal ditambahkan di sini parentnya kemana, subnya apa, kemudian keterangan subnya apa, kemudian simpan ya. Nah, nomor WhatsApp ini adalah nomor yang harus disetting sebagai nomor untuk mengirimkan aktivitas ataupun laporan terkait dengan personil care ya. Silahkan dimasukkan, setelah itu update, maka nanti secara otomatis apabila petugas mengirim pesan akan terkirim ke nomor ini. Berikutnya ada menu POM. POM ini adalah untuk POM laporan ya. Yang pertama adalah promotif. Ini adalah untuk melaporkan kegiatan promotif yang dilakukan oleh petugas promotif. Caranya di sini pada petugas yang hadir masukkan NRP ya. Contoh ini. Kemudian tanggalnya kapan, tanggal kegiatan. Umpamanya hari ini jumlah yang hadir katakan 5. Alamatnya di mana, masukkan ya. Kemudian kegiatan sosialisasinya jelaskan, medianya apa ya. Kemudian ini adalah label yang digunakan untuk WhatsApp. Contoh laporan giat promotif. Jika ada lampiran foto dan dokumen lainnya, silahkan lampirkan foto dan kegiatan lainnya baik berupa file foto maupun dokumen ya. Seperti itu. Ini contoh saja. Setelah itu silakan lakukan simpan. Jika simpan sebagai draft, maka data tidak langsung terkirim ke pusat, tetapi jika Anda menyimpannya dengan cara seperti langsung simpan ini maka data otomatis terkirim dan petugas tidak bisa melakukan perubahan data ya. Berikutnya ada menu POM preventif. Prinsipnya sama seperti tadi ya. Berapa petugas yang hadir siapa, tanggal, jumlah peserta hadir berapa, yang sakit berapa, yang sehat berapa, alamat lokasi giatnya di mana, keterangannya apa, silahkan jelaskan. Nama disposable di sini ini adalah ya nama barang habis pakai. Contoh umpamanya cotton bud, jumlah barangnya 2 ya. Kemudian di sini ada plus, artinya Anda boleh menambahkan lebih dari 1 barang. Nama obat yang digunakan, jumlah obatnya apa,
Jika memang mau ditambahkan silahkan tambahkan. Di sini label untuk pengiriman WhatsApp, berarti laporan giat preventif ya, seperti ini. Lampirkan seperti tadi, kemudian silahkan simpan. Lakukan hal yang sama untuk menu kuratif dan menu rehabilitatif, cara pengisiannya. Berikutnya adalah menu PTDH ya. Untuk menu PTDH sama seperti tadi, silahkan diklik input data baru, masukkan NRP di sini ya. Kemudian jabatannya otomatis, tanggalnya kapan silahkan ditentukan, keterangannya apa, deskripsinya silahkan ditulis, kategorinya masuk kemana, apakah ke monitoring, konseling, tindakan disiplin, atau sidang. Jika memang ada dokumen atau foto yang ingin dilampirkan, silahkan lampirkan. Setelah itu lakukan simpan. Itu selesai. Berikutnya menu kematian, sama seperti tadi, dimasukkan NRP-nya ya. Kemudian satuan kerjanya di mana, tanggal berapa, menit berapa, penyebab meninggal dunianya apa, riwayat kesehatan sebelum meninggal dunia seperti apa, riwayat kesehatan sebelum meninggal dunia ini dari dokes seperti apa, dokumen pendukungnya apa, silahkan di list, dan dokumen pendukung dokesnya apa. Kemudian simpan ya. Itu adalah menu POM. Berikutnya di sini ada laporan. Laporan ada personal care. Kita buka. Personal care ini ada 4 ya. Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di sini ini adalah grafik yang menunjukkan berapa jumlah masing-masing layanan yang telah dilakukan by periode, dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Ini adalah laporan personal care dalam bentuk tabel, di mana admin bisa melakukan laporan via WA, bisa transfer ataupun download dokumen dalam bentuk Excel dan PDF, serta bisa melihat detail dari laporan tersebut seperti ini, yang kemudian ya, ini di blok bisa dikirim melalui WhatsApp. Jadi banyak alternatif yang dilakukan untuk mengirimkan laporan tersebut ke pimpinan. Berikutnya laporan personil care preventif. Prinsipnya sama seperti tadi, begitupun dengan kuratif dan rehabilitatif ya. Oke, berikutnya masuk ke menu PTDH. Di menu PTDH ini silahkan nanti disorting berdasarkan periode gitu ya. Katakanlah dari bulan apa sampai dengan kapan. Setelah itu silahkan lakukan filter, maka nanti di sini akan terlihat data laporan PTDH anggota. Ini tidak ada karena memang belum ada inputan data. Berikutnya laporan grafik yang menampilkan 4 layanan plus ya per masing-masing satwil maupun satker PTDH, baik satwil maupun satker. Nanti di sini akan terlihat pola grafiknya. Berikutnya ini ada laporan panic button ya, dimana setiap anggota yang telah mengirimkan laporan panik ya dan masuk ke dashboard administrator ya. Di sini bisa dilihat jika ada yang masuk gitu ya. Apabila sudah dilakukan jawaban ataupun tindakan, silahkan klik selesai ya. Jika ingin mengirimkan bantuan ya, nanti tinggal diklik kirim bantuan ya, seperti ini. Kemudian nanti untuk cek biodata, silakan cek biodata ya. Bantuan ini atau banik beten personil itu akan secara otomatis terkirim ke dokes atau ke rumah sakit per masing-masing wilayah, seperti itu ya.
Oke, berikutnya adalah kita lihat menu lain lagi, yaitu laporan meninggal dunia. Laporan meninggal dunia ini sama, disorting saja, ditentukan tanggal awal beserta tanggal akhirnya, sehingga nanti kita akan tahu berapa orang yang meninggal dunia, ya. Nanti di sini akan ada grafik. Ini masih kosong karena memang belum ada data. Begitupun data tabelnya nanti akan tampil. Berikutnya masuk ke pengaturan. Di pengaturan di sini ada admin, ya. Dimana di atas ini adalah list user, ya. Ini adalah list user yang tanpa role ataupun dia sebagai personil biasa. Lalu bagaimana cara menambahkan personil untuk dijadikan administrator? Klik tambah user, ya. Kemudian masukkan NRP, ya, di sini. Nanti akan otomatis ngedetect. Ini namanya, ya, Suti Endahwati. Passwordnya silahkan dibuatkan. Perannya dia sebagai apa? Apakah sebagai admin, admin panic, promoter, bla 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 bla. Apabila ingin diberikan peran semua, maka ini di checklist. Apabila salah satu saja, silahkan pilih salah satu, kemudian simpan. Maka secara otomatis, NRP ini nanti pada saat login, dia akan berperan sebagai promotif contohnya. Berarti dia akan masuk sebagai petugas promotif. Oke, ini adalah laporan admin, ya. Dimana nanti fungsinya adalah dari personil biasa, dia masuk sebagai personil administrator dengan memasukkan NRP dan password. Jadi itu saja penjelasan mengenai bagaimana membuat ataupun menjadi petugas personal care maupun sebagai personal secara pribadi anggota Polda Aceh. Yang membedakan, kalau dia login sebagai anggota, maka menu-menu lain tidak akan bisa terlihat atau tidak bisa diakses, hanya biodata dan panic button. Tetapi apabila dia sebagai petugas personal care bagian promotif contohnya, maka dia hanya akan bisa mengakses satu panic button, kedua biodata, dan yang ketiga adalah akses menu promotif, ya. Tetapi bagaimana cara mengisinya sama seperti tadi yang seperti sudah saya jelaskan di atas, ya. Baik, itu saja video tutorial kali ini yang kami buat, ya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada masalah atau hal yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Bapak Roli di SDM Polda Aceh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.